Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya cintai dan yang saya hormati, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Para sahabat ikhwan fillah, kadang-kadang ketika saya berdialog akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan tentang 72 bidadari di dalam ajaran Islam. Nah, bahkan kadang-kadang mereka menuduh enak laki-laki, perempuan gak enak karena laki-laki mendapat 72 bidadari katanya. Seperti itulah yang dialami oleh yang ditanyakan kepada saya ketika saya berdialog dengan seorang non muslim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 72 bidadari tersebut. Sahabat ikhwan fillah yang saya hormati dan yang saya cintai, untuk mewakili pertanyaan itu karena saya tidak merekam pertanyaan-pertanyaan ketika mereka bertanya kepada saya di forum dialog lintas agama, maka saya mengambil mewakili pertanyaan dari non muslim ini. Saya mengambil pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh non muslim. Selamat menyaksikan. Another non-Muslim from the sisters on either of the mics. Yes, we have one on the right-hand side. Go ahead, sister. Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. Sister said that the father was Muslim. Nah, para sahabat ikhwan fillah, itulah yang ditanyakan oleh beberapa pendeta ketika saya berdialog di forum-forum, di Zoom. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi adalah ditanyakan kepada Zakir Naik. Namun karena banyak juga seorang dari non muslim ketika saya berdialog lintas agama, mereka bertanya hal yang sama. Untuk itulah video tadi mewakili pertanyaan dari orang-orang yang bertanya tentang 72 bidadari dan juga laki-laki ini mendapatkan apa dan perempuan mendapatkan apa, dan sedangkan katanya di surganya Kristen itu tidak ada kawin mawin. Seperti itulah yang mereka tanyakan. Persis seperti itulah pengalaman saya ketika berdialog dengan seorang non muslim. Mari kita jawab melalui beberapa penjelasan ulama dan beberapa hadis. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, saya mulai dari sini ya dulu ya. Ini potret kecantikan abadi seringkali digambarkan seperti bidadari surga yang cantik jelita tiada tara. Tapi tahukah muslimah bahwa sebenarnya seorang perempuan solehah yang taat kepada Robnya Allah Azza wa Jalla
dan suaminya yang mukmin ternyata memiliki kecantikan di surga melebihi bidadari. Nah, seorang wanita muslimah yang taat kepada Allah dan juga berbakti kepada suaminya, kecantikannya itu lebih daripada kecantikan bidadari. Seperti itu ya. Artinya di sini seorang muslimah ini akan melebihi kecantikannya daripada bidadari, karena seorang muslimah ini akan menjadi ratunya bidadari seperti itu. Sedangkan bidadari itu hanyalah pelayan bagi ahli surga. Nah, hal ini dikarenakan perempuan solehah mendirikan sholat puasa, ikut bertanggung jawab dalam dakwah dan iman. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Rihlah ila Aqdar al-Akhirah menjelaskan kecantikan muslimah yang taat ini akan 70 kali lipat jauh melebihi bidadari di surga nanti. Nah, jadi begini ya. Menurut kitab tadi bahwa kecantikan seorang muslimah di surga nanti itu 70 kali lipat lebih cantik daripada bidadari, dan muslimah akan menjadi ratunya bidadari. Ini menjadi kebanggaan bagi seorang wanita. Logika begini ya, seandainya begini aja. Ada seorang ratu misalkan. Kita misalkan gini, di dunia ini ya, di dunia gambaran di dunia. Kita ini disuruh milih misalkan gini ya. Ada orang cantik gitu ya. Anggaplah 40 orang gitu ya. 40 orang ya, cantik lah gitulah. Tapi dia itu menjadi pelayan, seperti itu. Pelayannya seorang ratu. Seandainya kita disuruh milih misalkan, ada satu ratu cantiknya 70 kali lipat daripada bidadari ini, daripada pelayan ini. Dan kemudian kita suruh milih, apakah kamu milih pelayan atau ratu? Seperti itu misalkan. Dan ratu ini selain daripada terhormat, juga dia itu mempunyai kecantikan yang sangat luar biasa. 70 kali lipat kecantikannya daripada pelayannya tadi. Kira-kira Anda milih yang mana? Anda milih ratunya atau milih pelayan gitu? Jadi orang yang sehat akalnya pasti akan memilih ratu gitu, ratunya gitu. Karena seorang ratunya akan dilayani oleh pelayan-pelayan ini semua, seperti itu. Nah, seperti itulah gambaran kita gitu menurut di dalam keterangan di dalam kitab ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnul Qayyim menyebutkan dalam sebuah hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ketika seorang suami beristrikan hurwain atau beristrikan bidadari misalkan gini, ada sebuah hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ketika seorang suami beristrikan bidadari, kemudian pada saat itu akan datang seorang perempuan lain yang kecantikan dan keelokannya itu mampu membuat seorang raja melupakan perempuan-perempuan lainnya. Seperti itulah. Nah, gambarannya seperti itu gitu. Nah, kemudian siapakah perempuan itu? Ternyata perempuan tersebut adalah istrinya dahulu kala di dunia. Itulah keistimewaan para istri di surga. Dia akan menjadi ratu dari para bidadari. Nah, itulah artinya di sini seorang wanita muslimah ketika dia masuk surga, maka dia akan menjadi ratunya bidadari dan derajatnya pun lebih daripada bidadari. Kemudian karena dia menjadi seorang ratu gitu. Dan kecantikannya pun 70 kali lipat daripada bidadari tersebut. Luar biasa ini bagi perempuan ini. Lalu kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, apakah seorang raja pernah memikirkan para pelayan di hadapan ratunya? Oh, no. Jadi bidadari itu cuman sekedar pelayan bagi ahli surga. Ingat, pelayan. Ratunya adalah istri kita. Rajanya adalah kita sendiri. Bidadari cuman hanya pelayan yang menyiapkan keperluan apapun bagi raja dan ratu. Seperti itulah.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada istri kecantikan yang luar biasa, jauh melebihi para bidadari. Mengapa demikian? Kenapa Allah memberikan sebuah kecantikan yang luar biasa seperti itu? Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan, karena bidadari tidak pernah menghadapi kesulitan yang dirasakan wanita di dunia. Mereka tidak pernah berjuang di jalan Allah, tidak pernah dicemooh orang karena mengenakan hijab, tidak pernah merasakan sulitnya patuh pada suami dan lain-lain. Itulah yang menjadikan seorang muslimah ini menjadi ratu di surga nanti. Nah, mengenai keistimewaan istri di surga dibandingkan bidadari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya mengatakan, sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba Anda bayangkan, tutup kepalanya aja tutup kepala wanita solehah, tutup kepalanya aja di surga itu lebih daripada dunia dan seisinya gitu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tutup kepalanya aja ini ya. Itu adalah hadits Bukhari dan Muslim seperti itu ya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwa wanita dunia yang solehah lebih utama daripada bidadari di surga. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita dunia lebih utama daripada bidadari yang bermata jeli. Seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Nah, di sini seperti apa ya? Seperti kelebihan apa yang tampak dan apa yang enggak tampak. Nah, ini mungkin saudara-saudara paham maksudnya ini ya. Jadi kelebihan yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Artinya di sini ketika seorang wanita ini muslimah ini masuk ke surga muncul, maka kecantikan bidadari ini tidak tampak sama sekali. Yang cantik hanya istri kita, hanya seorang wanita muslimah. Gitu loh. Maksudnya dari hadis ini, artinya di sini wanita muslimah lebih hebat, lebih cantik daripada bidadari keseluruhannya, seperti itulah. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kata ini Muslimah, karena apakah wanita dunia lebih utama dari bidadari surga? Lalu Rasulullah menjawab, karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah, lalu Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasan kuning-kuningan sungguh mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Itulah seorang wanita dunia nanti ketika masuk ke dalam surga, seperti itulah. Nah, kemudian mereka berkata, artinya bidadari berkata, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadits Tabrani. Oh, mereka berkata, artinya wanita-wanita dunia ini berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Seperti itulah. Nah, sungguh ini sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kaum perempuan khususnya, para istri. Menurut Ustadz Said Baumar yang aktif di Dewan Dakwah ini, derajat mereka bisa menjadi lebih mulia daripada bidadari surga. Mereka akan menjadi ratu-ratu bidadari di surga. Artinya seorang wanita muslimah ini nanti kalau masuk surga itu 70 kali lipat kecantikannya, derajatnya dan semuanya itu 70 kali lipat daripada bidadari. Seperti itulah gambaran seorang wanita, seorang perempuan nanti. Nah, ketika seorang misalkan gini, seorang suami ini masuk surga dan kemudian istrinya masuk surga,
maka otomatis dia akan memilih istrinya. Karena apa? Karena istrinya itu adalah adalah ratunya bidadari. Seperti itu kan lebih mulia daripada bidadari derajatnya, karena dia adalah seorang ratunya bidadari, seperti itu. Nah, Ustadz Sain menganjurkan kaum perempuan jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk menjadi ratu para bidadari di surga. Dan ingatlah, setelah meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Mulai sekarang bagi para istri berlomba-lombalah agar bisa menjadi istri yang solehah, dan bagi para suami hargailah kebaikan istri kalian serta bimbinglah ia agar bisa menjadi ratunya para bidadari kelak di surga. Nah, para sahabat ikhwan fillah, nah kita mungkin pernah mendengar ungkapan untuk memotivasi para wanita agar bidadari cemburu padamu. Maksud ungkapan tersebut adalah wanita dunia yang masuk surga akan lebih cantik dan lebih baik keadaannya dibandingkan bidadari surga. Ungkapan ini benar, hanya saja di surga tidak ada rasa cemburu dan hasad lagi. Artinya di surga itu tidak ada istilah cemburu dan hasad, dengki, itu tidak ada di surga itu. Karena apa? Karena antara kebahagiaan dan penderitaan itu sudah terpisah tempatnya. Jadi penderitaan itu tempatnya di neraka, kebahagiaan itu tempatnya surga, seperti itu. Kalau di dunia kan campur-campur, bahagia menderita. Dunia ini campur-campur dan tidak ada apa-apanya dibandingkan di surga nanti, seperti itu. Nah, seringkali wanita di dunia tidak terlalu suka dengan penjelasan bidadari surga dan kecantikan mereka. Padahal dengan membahas hal tersebut, mereka akan tahu bahwa mereka lebih baik keadaannya daripada bidadari surga. Nah, sebuah pertanyaan dianjurkan kepada Syekh Mahmud bin Shalih Al-Utsaimin ini ya. Ini pertanyaannya, hal awsafillati, apakah sifat-sifat kecantikan bidadari dalam Al-Quran juga mencakup sifat para wanita dunia yang masuk surga? Wahai Syekh, katanya, ada perempuan bertanya seperti itu. Maka Syekh tadi menjawab, pendapat terkuat menurutku bahwa wanita dunia lebih baik daripada bidadari, termasuk sifat dan karakteristik lahiriahnya. Artinya wanita dunia itu lebih lebih baik daripada bidadari, termasuk sifat dan karakteristik lahiriahnya, penampilan dan kecantikannya, itu dalam Fatwa Nur. Dan kemudian di kesempatan lain beliau menjelaskan bahwa para suami mereka lebih tertarik pada wanita dunia. Artinya seorang manusia di dunia yang kalau di surga itu memang lebih tertarik kepada istrinya daripada bidadari. Jadi kenapa demikian? Karena wanita muslimah itu di surga itu lebih cantik 70 kali lipat dibandingkan dengan bidadari, seperti itu. Bidadari itu cuman sebagai pelayan, seperti itu. Sedangkan ratunya bidadari itu adalah seorang wanita muslimah, seperti itu. Nah, keadaan wanita beriman di surga lebih utama daripada bidadari, lebih tinggi derajat dan kecantikannya. Artinya lebih utama, lebih tinggi derajatnya, juga kecantikannya itu lebih luar biasa wanita muslimah ini gitu. Jadi bagi seorang wanita ini sungguh luar biasa ya. Jadi marilah kita seorang wanita berlomba-lombalah menjadi wanita yang solehah, yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan juga taat pada suaminya, agar menjadi ratunya bidadari nanti. Nah, para sahabat ikhwan fillah, jika memang misalkan gini ya, ada seorang non muslim bertanya kepada muslim, mereka bertanya, kalau di dalam surganya Kristen kan memang tidak ada kawin menikah. Ya jawab aja dengan simple. Kalau Adam itu diciptakan di surga, berarti di situ ada jasad gitu. Kenapa? Karena Adam di situ dengan jasadnya di surga ketika diciptakan gitu. Artinya di situ butuh Siti Hawa juga butuh makan, butuh juga jalan-jalan, butuh kaki, bahkan
auratnya ditutup. Itu membuktikan bahwa ketika Adam itu hidup masih di sorga, itu menunjukkan bahwa di sorga itu dengan jasadnya. Seperti itu. Kalau misalkan ada dari non-muslim mengatakan surga tidak menikah, jomblo, ya biarin aja dia itu jomblo gitu loh. Tapi ada sebagian sih, saya pernah membaca sih bahwa pemungut cukai dan pelacur itu masuk surga lebih dulu. Itu tertulis di dalam Bible mereka seperti itu ya. Itu tertulis sebenarnya. Wallahu a'lam ya. Saya tidak membahas hal itu karena fokus ke 72 bidadari tadi ya. Tapi ketika misalkan di surga tidak ada makan dan minum, itu menurut saya bertentangan dengan pernyataan Yesus, karena Yesus di situ minum anggur di surga, duduk satu meja. Masa iya hidup rohnya itu butuh meja, butuh makan, butuh anggur? Tentu yang butuh meja, butuh makan itu di surga itu hidup dengan jasadnya, seperti itu. Bagaimana mungkin dia itu duduk butuh kursi? Masa roh butuh kursi seperti itu? Butuh makan, bahkan duduk semeja dengan Abraham di situ. Itu kan ya agak tahulah seperti itu, kontradiksi lah sebenarnya. Sebenarnya saya pernah baca bahwa di surganya Kristen pun itu ada makan, istilah makan, minum anggur, pokok anggur dan seterusnya seperti itu. Ya karena saya belum tidak fokus ke masalah itu ya. Saya fokus masalah 72 bidadari tadi. Insya Allah sudah saya jawab, walaupun jawaban saya tidak sempurna. Apabila dari jawaban saya ini ada sesuatu hal yang salah, mohon dikoreksi gitu loh. Mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.